Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nas Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Alhamdulillah, adik-adik sekalian dan keluargaku sekalian, banyak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan kita petunjuk untuk memeluk agama Islam. Allah mudahkan jantung-jantung kita untuk menerima Islam sebagai agama kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikannya petunjuk kepada seseorang itu, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam sebagai agamanya. Mereka akan ridho, mereka akan dengan senang hati menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka benar-benar mengharapkan rahmat dari Allah, mengharapkan pahala akhirat dari Allah. Benar-benar mereka menjalankan Islam dengan senang, dengan ridho. Nah, alhamdulillah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, "Mayuridillahu bihi khairun yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah ingin kebaikan ada pada diri seorang, maka Allah akan pahamkan kepada orang tersebut agama. Jadi bukan Allah berikan kekayaan, kedudukan, jabatan, bukan Allah berikan segala keinginannya, bukan. Tetapi kalau Allah ingin kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman agama. Yang dengan memahami agama tersebut, dia akan mencapai kebahagiaan. Karena syarat kebahagiaan itu, menurut guru kita, Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah, mengatakan, anwa'un sa'adati, bahwasanya 3 tanda-tanda orang yang bahagia itu. Yang pertama, iza u'tiya syakara, jika dia diberikan oleh Allah nikmat, maka dia bersyukur. Allah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat petunjuk. Karena petunjuk inilah yang kita selalu minta di setiap sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah berikan kepada kita nikmat badan yang sehat. Allah berikan kepada kita nikmat negeri yang aman, damai, sejahtera. Kemudian Allah berikan kita makanan yang cukup hari ini, pakaian yang bersih yang bisa kita pakai. Hendaknya kita manfaatkan semua nikmat ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda orang itu bahagia yang kedua adalah idza ubtulia, jika dia diuji, sobaro. Maka Allah pasti akan menguji setiap hambanya. Dan seorang muslim, seorang mukmin, orang yang beriman, apabila dia diuji, maka dia bersabar. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila diuji, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini miliknya Allah, dan kepada Allah kami akan dikembalikan. Berkata seorang ulama,
yaitu Hasan Al-Basri, yang mengatakan bahwa orang banyak yang tidak tahu makna dari kata innalillah wa inna ilaihi raji'un. Padahal umurnya sudah 40 tahun. Ada yang 60 tahun. Ya. Makna dari la ilaha makna dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un menurut Hasan Al-Basri adalah bahwa seseorang itu benar-benar yakin dia akan dikembalikan kepada Allah, akan dimintai pertanggungjawaban atas semua nikmat, atas umur yang Allah berikan, dan hendaklah dia mempersiapkan bekal yang harus dia bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin hari kita akan semakin dekat dengan kematian kita, dan kesempatan beramal kita semakin menipis. Apabila kita terus-menerus dalam perbuatan dosa, maka kita akan menumpuk-numpuk dosa. Tetapi kalau kita bertaubat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, dan kita akan berbekal sebanyak mungkin untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat kebahagiaan yang ketiga adalah yang pertama tadi apabila diberi dia bersyukur, kemudian apabila diuji dia bersabar, dan kemudian yang ketiga adalah idza atnaba istaghfar. Apabila seseorang itu berbuat dosa, maka dia beristighfar. Karena kita manusia tidak luput dari perbuatan dosa. Kalau tidak kita berbuat dosa pada pagi hari, kita akan berbuat dosa pada sore hari atau pada malam hari. Kalau kita tidak berbuat dosa pada malam hari, mungkin kita akan berbuat dosa pada pagi hari atau siang hari. Maka orang yang paling beruntung itu adalah orang yang apabila dia berbuat dosa, dia segera sadar, dia segera berhenti dari perbuatan tersebut, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak mengulanginya lagi, berazam, bertekad di dalam jantungnya tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa. Nah, itulah syarat-syarat kebahagiaan. Apabila ini kita laksanakan, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Bila diberi Allah, kita bersyukur. Jika dicoba oleh Allah, kita bersabar. Dan jika kita berbuat dosa, kita beristighfar. Alhamdulillah, adik-adik sekalian dan keluargaku sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, di mana pada pekan kemarin kita sudah mempelajari makna syahadat anna Muhammad Rasulullah. Ya, ini dari kitab Al-Qaulu Mufid fi Adillati Tauhid yang dikarang oleh guru kita Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab Al-Usobi Al-Yamani rahimahullah. Nah, makna dari syahadat anna Muhammad Rasulullah ini adalah ayu, maksudnya la matbu'in, tidak ada yang kita ikuti bihaqqin, dengan benar, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Jadi makna atau arti dari syahadat anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya kita benar-benar mengakui, membenarkan bahwasanya la matbu'in bihaqqin illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang diikuti dengan benar. Tidak ada yang berhak untuk diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi segala tindak tanduk kita, segala perilaku kita, ibadah kita, sholat kita, kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ghairu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tabi'ah jika dia diikuti fimala dalilin alaihi, dengan tidak ada dalil atas perbuatannya tersebut, faqad tabi'ah bibatil, maka sungguh dia sudah diikuti dengan sesat. Jadi selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia diikuti tanpa ada dalil yang menunjukkannya, dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah, ya, maka sungguh dia sudah diikuti dengan sesat. Jadi kita tidak boleh mengikuti selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali ada dalil yang menyuruh kita untuk mengikuti perbuatan tersebut. Jadi kalau Rasulullah yang melakukan, Rasulullah yang memerintahkan, Rasulullah yang melarang, kita patuh. Karena Rasulullah itu adalah utusan Allah. Dia adalah utusan Allah, wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan. Apa yang Rasulullah larang, kita harus jauhi. Karena Allah mengatakan,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian umat-umat Nabi Muhammad tuhibbunallah, kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, dengan mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti sunnah dari Nabi Muhammad SAW, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi kita sebagai bukti cinta kita kepada Allah yang telah menciptakan kita, yang memberikan kita bentuk sebaik-baik bentuk, yang telah memelihara kita, yang telah memberikan kita rezeki, kita harus menyembah Allah. Nah, menyembah Allah itu hanya dengan syariat yang Allah turunkan, yang Allah tetapkan. Dan Allah memerintahkan hambanya, Rasulullah SAW, untuk menyampaikan kepada manusia, begini cara menyembah Allah yang disyariatkan oleh Allah. Begini syariat Allah, ini aturan Allah, ini larangannya. Nah, jadi kita tidak boleh mengikuti selain Rasulullah. Karena Rasulullah ini yang paling berhak untuk diikuti tata caranya. Ya, jadi Rasulullah ini ibarat guru kita, bapak kita, yang kita harus kita ikuti. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi auliya qalilam ma tadhakkarun. Nah, ini Allah memerintahkan kepada kita, wahai manusia, ittabi'u, ikutilah oleh kalian ma unzila ilaikum, apa yang telah diturunkan kepada kalian, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Nah, ini ya. Jadi Allah menurunkan syariat. Artinya Allah itu ada di atas. Allah ada di atas arsy, menurunkan syariat yang harus diikuti oleh manusia. Ya. Kepada Rasulnya, kepada Muhammad SAW, hamba pilihan dari Allah, yang paling mulia, paling baik perilakunya. Wala tattabi'u min dunihi auliya, dan Allah melarang kita, wala tattabi'u min dunihi auliya, dan janganlah kalian mengikuti dari selainnya, dari selain apa yang Allah turunkan, Al-Quran dan As-Sunnah. Selain yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita tidak boleh mengikuti dan tidak boleh menjadikannya sebagai pemimpin. Jadi kita benar-benar menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin kita, contoh kita. Ya, qalilam ma tadhakkarun, dan sangat sedikit orang-orang yang mau mengingat, karena memang berat menjalankan Al-Quran ini, ya. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan ke gunung, gunung tak sanggup untuk membawa beban Al-Quran, menjalankan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Hancur gunung itu. Nah, manusia sanggup. Nah, jadi manusia ini memang harus sering-sering mengingat. Ya, makanya Allah memerintahkan kita sholat 5 waktu untuk mengingat Allah, agar kita tidak lupa dengan Allah. Barang siapa yang lupa dengan Allah, maka Allah akan melupakan dirinya. Ya. Jadi kita harus sering-sering mengingat, sering-sering belajar, mengajarkan. Ya, Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Jadi inilah pekerjaan kita sebagai umat Islam. Kita mengingat Allah, beribadah kepada Allah, saling mengingatkan dengan saudara kita, ya, dengan anak-anak kita. Allah mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini kita sering mengingatkan, sering belajar, sering mengingatkan, ya. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara. Ya. Maka demi Tuhanmu, tidaklah mereka beriman, tidaklah manusia itu beriman, hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim, sebagai orang yang memutuskan, sebagai orang yang menyampaikan aturan Allah, fima syajara, di dalam apa yang mereka perselisihkan, bainahum, di antara urusan mereka.
tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian setelah manusia itu menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang diikuti, yang dicontoh sebagai hakim, kemudian la yajidu fi anfusihim harajan. Sampai harus tidak kita dapati di dalam diri kita ini rasa keberatan. Nah, ini yang dikatakan orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Rasul. Mereka mencontoh segala tindak tanduk Rasulullah SAW, mengikuti perintahnya, menjauhi apa yang Rasulullah larang. Kemudian la yajidu fi anfusihim harajan, tidak mereka mendapati dalam diri mereka rasa keberatan. Jadi mereka tidak berat, tidak merasa Islam ini sebagai beban. Jadi mereka menjalankan agama ini dengan ridho, dengan senang hati. Ya, jadi kalau seseorang dia membenci aturan Islam, membenci syariat Islam, walaupun dia menjalankannya, maka sungguh dia sudah keluar dari agama Islam. Nggak boleh kita membenci aturan agama ini. Kita harus ridho, harus senang. Ya, kita selalu mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kita mengatakan aku ridho, aku senang, aku menerima bahwasanya Allah Tuhanku, kemudian Islam agamaku, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul dari Allah. Nah, jadi tidak ada rasa keberatan dalam diri kita menjalankan semua sunnah Rasulullah SAW, menjalankan Al-Quran. Ya. Kemudian orang Islam itu harus yusallimu taslima, benar-benar mereka berserah diri kepada Allah, menghadapkan wajahnya kepada Allah, dan bertunduk dan patuh kepada aturan Allah dengan benar-benar menyerahkan diri. Ya, jadi kata Islam itu adalah istislam, artinya benar-benar menyerahkan diri kita. Kita ini adalah hambanya Allah, hanya menjalankan perintah Allah. Ya, itu yang kita harus pahami. Kemudian dalam surat Al-Ahzab Allah mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah pantas bagi seorang beriman laki-laki dan tidak pula bagi seorang yang beriman perempuan idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah telah menetapkan suatu urusan dan Rasulnya yang juga sudah menetapkan suatu urusan, an yakuna lahumul khiyaratu, bahwasanya ada bagi mereka itu pilihan min amrihim, dari urusan mereka. Nah, jadi tidak boleh kita memilih jalan selain agama Islam. Tidak boleh kita memilih syariat selain syariat Islam. Apa yang Allah perintahkan, itulah yang harus kita ikuti. Apa yang Allah larang, itulah yang harus kita jauhi. Tidak ada bagi kita pilihan lain. Jadi kita benar-benar berserah diri kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan benar-benar menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Allah mengatakan wa may yu'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang dia memaksiati Allah, yang dia tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, ini jadi makna dari syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah la matbu'in bihaqqin illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berhak untuk diikuti dengan benar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tabi'a fi mala dalilun alaihi, jika dia diikuti tanpa ada dalil atasnya, faqad tabi'a bibatil, maka dia sungguh telah diikuti dengan sesat. Ya, berkata Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Imam Malik ya, mengatakan bahwasanya qaulun nas, bahwasanya semua perkataan manusia itu bisa ditolak dan bisa diterima. Ila hazihi qabri, ya, kecuali ila ahli hazihil qabri, kecuali perkataan
dan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau pendapat manusia, ya, nah itu ini kalau pendapat manusia itu bisa ditolak dan bisa disanggah kecuali apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Jadi kita hanya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhak untuk kita ikuti dengan benar. Ya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang syurutu syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Syarat-syarat syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Nah, kita akan belajar mengenai syarat-syarat syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Syurutu ini adalah persyaratan yang harus kita ikuti bahwasanya agar kita benar-benar merealisasikan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ada syarat-syaratnya sebagaimana syahadat la ilaha illallah, ya, asyhadu an la ilaha illallah, itu ada 8 syarat yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Nah, maka syurutu syahadat anna Muhammadar Rasulullah, syarat-syarat syahadat anna Muhammadar Rasulullah ini ada beberapa syarat juga yang harus kita ikuti, yang harus kita penuhi. Ya. Nah, syarat-syarat syahadat anna Muhammadar Rasulullah, asyartul awal, syarat yang pertama adalah al-iktiraf. Kita mengenali, ya, birisalatihi. Kita mengenali dengan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus kenal, harus kita benar-benar mengenali, harus mempelajari apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa'tiqaduha, dan kita benar-benar meyakini syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar dari Allah, dari Rabb semesta alam, pemilik, pencipta, kemudian pemelihara seluruh alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan risalah, telah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan risalah yang Allah buat, dan Rasulullah itu adalah sebagai penyampai risalah tersebut. Jadi kita harus i'tiraf, mengenal birisalatihi, mengenal risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa'tiqaduha, dan kita benar-benar meyakininya batinan, di dalam dada kita, fi qalbi, di dalam jantung kita. Jadi syarat yang pertama adalah kita benar-benar mengenali risalah yang dibawa oleh Rasulullah dan benar-benar meyakini dalam jantung kita, ya. Kemudian di dalam dada kita harus benar-benar yakin ini adalah kebenaran. Kita mengenali dengan cara kita mempelajari apa yang Rasulullah bawa, ya, Al-Qur'an, Sunnah kita pelajari, dan kita benar-benar meyakininya di dalam jantung kita. Inilah kebenaran. Ya. Kemudian asyartu tsani, syarat yang kedua adalah anatku bidzalika wal iktirafi bihi zahiran bilisan. Kita harus benar-benar mengucapkan dan kita benar-benar mengakui dengan zahir, secara zahir. Kalau tadi secara batin, ya, kita benar-benar mengakui, kemudian mengenali risalah yang dibawa Rasulullah, kemudian kita meyakininya di dalam batin kita, di dalam jantung. Kalau yang pertama. Yang kedua, pengakuan tersebut harus kita naku, kita harus ucapkan. Ya, pengakuan ini secara zahir, bilisan, secara zahir dengan lisan kita. Jadi kita benar-benar mengucapkan, harus kita ucapkan. Jadi iman itu bukan cuma di dalam jantung, tetapi harus dilakukan dengan perbuatan, harus diucapkan. Nah, inilah, ya, paman Nabi nggak mau dia mengucapkan. Abu Thalib itu tidak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia nggak mau mengucapkan, maka dia bukan orang Islam. Ya, walaupun mungkin dalam hatinya dia mau mengakui, tetapi dia tidak mau mengucapkan, maka dia mati dalam keadaan kafir. Allah masukkan dia dalam neraka. Abi Thalib, ya, pamannya Nabi. Dia sudah Nabi dakwahi, sudah Nabi ajak untuk memeluk agama Islam, tetapi Allah tidak memberikan dia hidayah. Ya, itu haknya Allah. Jadi kita tidak bisa memberikan hidayah. Kita cuma menyampaikan. Ya. Allah mengatakan innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad,
engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Kita juga tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kita cintai sekalipun. Walakinallaha yahdi may yasha. Dan Allah dia yang akan menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Jadi Allah sudah memberikan kita petunjuk. Allah memudahkan jantung kita untuk menerima agama Islam. Allah memudahkan langkah kita untuk mempelajari agama Islam. Ini Allah ingin kebaikan bagi diri kita. Jadi Allah memudahkan langkah kita untuk belajar. Allah berikan kita teknologi, ya. Jadi walaupun kita nggak bertemu langsung, kita bisa bertemu via Zoom. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini kemudahan dari Allah. Marilah kita manfaatkan. Ya, Allah sudah memberikan kita petunjuk. Allah sudah memberikan kita kebaikan. Kita harus bersegera menuju kepada kebaikan tersebut yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, jadi syarat pertama, kita mengenali dengan risalah Rasulullah dan meyakininya secara batin di dalam jantung kita. Kemudian syarat kedua, keyakinan tersebut dalam jantung harus kita ucapkan ya dengan pengakuan secara zahir melalui lisan-lisan kita. Kita harus mengakui secara zahir. Saya orang Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus kita ucapkan. Jadi kita mengucapkan saya orang Islam. Ya, karena tidak ada keislaman tanpa diucapkan secara zahir, ya. Nah, dalilnya adalah dalilun hadzaini asyartaini qauluhu ta'ala. Jadi dalil di dalam dua syarat ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ya, hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nah, ini. Jadi benar-benar mereka mengakui bahwasanya Allah dialah Tuhan satu-satunya. Yang tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Dan selain Allah, jika disembah maka dia sesat. Kemudian kita benar-benar mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah dan hambanya. Yang tidak ada yang berhak diikuti dengan benar kecuali Rasulullah SAW. Apabila seorang selain Rasulullah SAW diikuti tanpa ada dalil yang mengatasnamakannya, maka sungguh dia sudah diikuti dengan sesat. Nah, itu benar-benar harus kita masukkan ke dalam jantung kita secara batin, kemudian kita ucapkan secara zahir melalui lisan kita. Nah, kemudian ini yang akan mendatangkan keyakinan kepada kita. Summalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam jantung mereka. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam ucapan mereka. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Mereka di dalam jantungnya mereka yakin kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian lisan mereka mengucapkan dengan tegas, saya Muslim, saya orang beriman. Nah, gitu, ya. Nah, kemudian syarat pertama dan syarat kedua ini juga diambil dari dalil surat Al-Baqarah ayat 252. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Ya. Tilka itulah ayatullah, ayat-ayatnya Allah yang Allah bacakan, yang kami bacakan dia atas engkau bil haq dengan benar. Jadi ayat-ayat Allah ini diturunkan dari Allah dari atas langit, ya. Kemudian dibawa oleh utusan Allah yang mulia di kalangan malaikat, yaitu Jibril, yang terpercaya, ya, yang sangat terpercaya. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada manusia pilihan yang Allah pilih dari sekian banyak manusia. Allah pilih dia yang paling terpercaya, yaitu Rasulullah SAW Muhammad. Ya. Nah, kemudian Allah menanamkan atau memahamkan Al-Quran kepada Rasulullah. Kemudian Allah membimbing Rasulullah melalui Malakul Jibril. Kemudian Rasulullah menyampaikannya kepada kita. Ya, dengan benar.
Tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Tidak ada kebengkokan di dalam Al-Quran dan aturan Islam ini. Ya, jadi segala aturan dari saat kita bangun tidur sampai tidur lagi, sampai kita masuk WC pun ada aturan yang sudah Allah tetapkan. Masuk WC kaki kiri. Kemudian membaca doa. Waktu kita di dalam WC tidak boleh kita membuang kotoran, membuang hajat, menghadap kiblat tidak boleh. Kemudian bercebok juga sudah Allah atur. Harus dengan air atau dengan batu, tidak boleh dengan tulang atau dengan kotoran yang kering, tidak boleh bercebok. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita keluar dari WC dengan kaki kanan membaca doa ghufranaka. Ya. Nah, semua aturan sudah Allah tetapkan. Tinggal kita. Tugas kita adalah patuh, taat, ya, menerima aturan yang Allah tetapkan. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar dari orang-orang yang diutus. Ya, Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah, nabi terakhir. Ya, sudah berlalu sebelum Nabi Muhammad rasul-rasul yang banyak. Ya, jadi rasul itu banyak, ya. Nabi itu banyak. Nabi itu ada 124.000, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada 124.000 nabi. Yang kita wajib ketahui 25 nabi. Ya, kemudian dari 25 nabi itu ada 5 orang rasul, ya. Nabi dan rasul. Nah, inilah. Jadi kita yang syarat pertama harus kita benar-benar mengenali, mengakui risalah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita benar-benar meyakininya secara batin di dalam jantung kita. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah kita mengucapkan pengakuan dalam jantung kita tadi, ya, dan mengucapkan pengakuan tersebut secara zahir dengan lisan. Nah, jadi harus dimasukkan ke dalam jantung kita. Tidak ada yang berhak diikuti dengan benar kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasulullah, jika diikuti tanpa ada dalil maka dia sesat. Ya, nah dia harus memasukkan ini. Kita harus memasukkan keyakinan ini ke dalam jantung kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan kita. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah kita harus muttaba'ah. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga. Kita harus al-muttaba'ah, mengikuti lahu, dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bi anna ya'mal, apa yang Rasulullah lakukan. Bima ja'a bihi, ya, dengan apa yang Rasulullah datang kepadanya. Minal haq, dari kebenaran. Wa yatraku, dan kita meninggalkan manaha, apa yang dilarang oleh Rasulullah atasnya. Minal batil, dari hal-hal yang sesat, ya. Nah, jadi yang kita syarat yang ketiga, kita harus muttaba'ah. Kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus mencontoh apa yang Rasulullah lakukan. Dan kita harus beramal dengan apa yang datang kepada Rasulullah. Dengan sunnah-sunnah Rasulullah, kita harus beramal dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita meyakini bahwa yang dibawa oleh Rasulullah adalah kebenaran. Dan kita meninggalkan wayat roku, dan kita meninggalkan manaha, apa yang dilarang anhu, atasnya, minal batil, dari yang sesat, ya. Nah, jadi kita yakin apa yang dilarang oleh Rasulullah itu adalah kebatilan, ya. Lawan dari kata kebenaran itu kebatilan. Jadi apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sesuatu yang sesat pasti. Jadi kita tidak boleh mengerjakan apa yang Rasulullah larang. Kita harus meninggalkan apa yang Rasulullah larang, ya. Jadi misalkan Rasulullah mengatakan la'anahullahu yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Nah, berarti kita dilarang untuk menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Nah, maka kita harus meninggalkan itu. Jangan sampai kita sholat di masjid yang ada kuburannya, nggak boleh. Ya, karena Yahudi dan Nasrani melakukan itu. Mereka melakukan hal yang dilaknat oleh Allah. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, nggak boleh itu. Jadi kita benar-benar mengikuti apa yang Rasulullah lakukan, dan kita benar-benar
mematuhinya, dan kita meninggalkan apa yang Rasulullah larang. Ini syarat yang ketiga. Syarat pertama tadi, kita meyakini di dalam jantung kita secara batin. Kemudian syarat yang kedua, kita mengucapkan dan mengakui apa yang Rasulullah bawa ini secara zahir dengan lisan. Dan yang ketiga adalah kita mengikuti. Benar-benar kita mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan dan kita meninggalkan apa yang Rasulullah larang. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian umat-umat Nabi Muhammad kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Nah, ini Allah memerintahkan kepada kita. Apabila kita benar-benar mencintai Allah, maka kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala apa yang Rasulullah perintahkan, kita kerjakan. Apa yang Rasulullah larang, maka kita jauhi. Tidak boleh kita kerjakan. Ini adalah bukti cinta kita kepada Allah. Kita benar-benar mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan kita mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ya, jadi syarat untuk dicintai Allah adalah kita mengikuti contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syarat agar kita dicintai Allah adalah kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mengikuti keyakinan Rasulullah, keyakinan akidah Rasulullah kita ikuti, cara sholatnya kita ikuti, ya, kemudian zakatnya, ya, hajinya, bagaimana tata cara ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengikuti dan kita meninggalkan apa yang Rasulullah larang. Ya, karena apa yang Rasulullah larang itu adalah perintah dari Allah. Allah yang melarangnya, kemudian melalui Rasulullah larangan tersebut disampaikan. Kemudian kalau kita mengikuti Rasulullah, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau kita mengikuti Rasulullah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini merupakan suatu keuntungan yang besar yang akan kita dapatkan apabila kita mengikuti Rasulullah. Yang pertama, Allah akan mencintai kita. Kemudian yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini merupakan keuntungan yang besar. Jadi walaupun contoh itu remeh dianggap, misalkan bagi laki-laki, ya, kata Rasulullah, ahfus sawarib, ya, wa akuliha, potong pendeklah kumis dan biarkanlah jenggot. Nah, ini perintah dari Rasulullah. Kumis itu dipotong, jenggot dibiarkan. Nah, kalau kita mencintai Allah, tentu kita akan mengikuti apa yang Rasulullah sampaikan. Karena kata Allah, fattabi'uni, ya, ikutilah kalian Rasulullah. Dengan kita mengikuti Rasulullah, walaupun remeh, ya, walaupun remeh cuma memanjangkan jenggot, ya, atau misalkan kita tidak memakai pakaian bagi laki-laki ini tidak melebihi mata kaki. Ya, Rasulullah mengatakan hadisnya itu ma asfalah minal ka'baini minal izari fafinnari. Apa-apa yang ada di bawah kedua mata kaki dari sarung, ya, atau pakaian, maka tempatnya di neraka. Nah, Rasulullah melarang kita laki-laki memakai pakaian di bawah mata kaki. Jadi kata Rasulullah, apa yang kain yang di bawah mata kaki itu maka tempatnya di neraka. Nah, itu bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Memanjangkan pakaiannya sampai melebihi mata kaki bagi laki-laki. Ini tidak boleh. Nah, bentuk cinta kita kepada Allah adalah kita mengikuti, ya, Rasulullah. Kita menjauhi apa yang Rasulullah larang. Ya, dengan demikian Allah akan mencintai kita. Dan kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini. Jadi bentuk kecintaan kita kepada Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memelihara kita, yang telah memberikan kita rezeki adalah kita mengikuti
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan apa yang Rasulullah perintahkan, kemudian kita menjauhi apa yang Rasulullah larang. Dengan demikian Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah itu sangat luas ampunannya. Allah itu sangat luas. Walaupun kesalahan manusia itu sebesar sepenuh langit dan bumi, tetapi kalau dia benar-benar tulus memohon ampunan kepada Allah, niscaya akan Allah ampuni. Jadi kita bersegera kepada ampunan Allah. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun terhadap dosa-dosa besar. Ya. Kemudian maka janganlah kita berputus asa. Walaupun kita pernah melakukan dosa besar, ya, kita tidak boleh berputus asa. Kita masih bisa berkesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Nah, karena yang berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah itu hanyalah iblis dan orang-orang kafir. Iblis sudah berputus asa, dia tidak mau bertobat kepada Allah. Makanya dia menjadi orang-orang yang terusir dan dilaknat oleh Allah. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Ya, kita harus bersegera menuju ampunan Allah, bersegera bertaubat kepada Allah. Karena Allah itu maha luas ampunannya. Kemudian Abu Bakar juga mengatakan, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah akan mengazab dosa-dosa kecil. Maka janganlah tertipu. Ya, jadi Allah itu akan mengazab dosa-dosa kecil. Maka kita jangan meremehkan perbuatan dosa, walaupun sekecil apapun. Karena Allah akan membalas setiap perbuatan. Ya, Allah mengatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang berbuat amal kebaikan walau sebesar biji atom, maka dia akan melihat balasannya. Kemudian barang siapa yang berbuat kejahatan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang berbuat amal kejahatan sebesar atom saja, dia akan melihat balasannya. Nah, jadi kita tidak boleh meremehkan dosa kecil. Dan kita harus senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ciri-ciri orang yang bahagia seperti yang kita bahas di awal adalah apabila diberi dia bersyukur, apabila diuji dia bersabar, dan apabila berbuat dosa dia beristighfar. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah adalah menjalankan sunnah yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, kita menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sangat besar manfaatnya ini. Ya. Kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rahmati wasa'at kulla syai'in, dan rahmatnya Allah itu sangat luas terhadap segala sesuatu. Kasih sayang Allah itu sangat luas. Rahmat Allah itu sangat luas. Fa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Dan akan Allah bukakan rahmat Allah itu bagi orang-orang yang mereka bertakwa. Mereka benar-benar takut kepada Allah. Wa yu'minu wa yu'tu zakah, dan ciri orang yang bertakwa itu adalah mereka menunaikan zakat. Ya. Jadi rahmat Allah yang sangat luas itu akan Allah bukakan bagi orang-orang yang mereka bertakwa dan mereka menunaikan zakat, walladzina hum biayatina yuqinun, dan orang-orang yang mereka dengan ayat-ayat kami mereka beriman. Mereka beriman dengan ayat-ayat Allah. Tanda beriman dengan Al-Qur'an, dengan ayat-ayat Allah adalah kita mempelajarinya dan kita mengajarkannya dan kita terus-menerus membaca Al-Qur'an. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah iza zakarallah wajilat qulubuhum. Jika diingatkan tentang Allah, maka bergetar jantung-jantung mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang beriman itu apabila mereka dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka bertambah-tambah keimanan mereka. Dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, jadi kita untuk mendapatkan rahmat Allah yang luas, kita harus bertakwa kepada Allah, menunaikan zakat, dan kita benar-benar beriman dengan ayat-ayat Allah. Nah, orang-orang yang bertakwa itu adalah
alladzina yattabi'una rasulan nabiyal ummi. Ya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah yang luas adalah alladzina yattabi'una. Orang-orang yang mereka mengikuti ar-rasul, Nabi Muhammad. Ya. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. An-nabiyal ummi. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi yang buta huruf, tidak bisa membaca. Ya, tidak bisa menulis nabi. Nah, tetapi Allah memberikan Nabi Muhammad Al-Qur'an. Nah, ini adalah salah satu mukjizat, ya, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis, ya, tetapi Allah pahamkan dia Al-Qur'an. Nah, ini untuk membantah orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu ditulis oleh Nabi Muhammad sendiri. Bagaimana Nabi bisa menulis? Padahal Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya, maka itu merupakan salah satu mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, tapi Allah sudah memberikan Nabi Al-Qur'an yang Allah turunkan melalui Malakul Jibril untuk diajarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, ini kita harus mengikuti Nabi. Karena ciri-ciri orang yang akan mendapatkan rahmat Allah yang luas adalah orang-orang yang alladzina yattabi'una rasula an-nabiyil ummi. An-nabiyal ummi. Yaitu mereka orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang buta huruf. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 158, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzina yu'minuna billahi wa kalimati wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Allah mengatakan, fa'aminu, maka berimanlah kalian billahi dengan Allah, wa rasulih, dan rasulnya Nabi Muhammad, an-nabiyil ummi, seorang nabi yang buta huruf, alladzi yu'minu billahi, yang dia nabi tersebut beriman kepada Allah, wa kalimati, dan kalimat-kalimat Allah, ya, dan beriman Nabi Muhammad kepada Al-Qur'an. Wattabi'uhu, dan ikutilah dia, ikutilah nabi tersebut. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk. Nah, jadi agar kita mendapatkan petunjuk, kita harus beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kemudian kita mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan kita. Kita harus mengikuti contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Segala larangan yang Rasulullah larang harus kita jauhi. Dan itu tidak akan bisa kita lakukan tanpa belajar. Kita harus belajar. Ya, jadi pelajaran yang pertama yang harus kita ketahui adalah pelajaran tauhid ini. Kita benar-benar menyendirikan Allah dalam beribadah, ya, kemudian menyendirikan Allah di dalam asma wa sifat, kemudian kita benar-benar mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, menyendirikan Rasulullah untuk dicontoh dan untuk diikuti. Ya. Nah, sampai sini dulu, insya Allah syarat yang keempat dan seterusnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya di Sabtu depan. Mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Fadli mungkin ada yang mau ditanya, Fadli? Atau Sultan mau nanya mungkin? Ya, jadi kesimpulan. Izin bertanya, dokter. Silakan Farhan, ya. Ya, baik, terima kasih banyak, dokter. Izin bertanya, dok. Tadi kan syarat yang pertamanya itu kita harus mengetahui gitu ya, dok. Iya. Nah, bagaimana kalau misalnya, dok, orang yang memang dasarnya itu non-muslim dan dia memang belum terpapar gitu, dok. Iya. Nah, itu bagaimana cara supaya kayak apakah dia nanti terhitung orang yang tidak tahu, atau dia kan kalau kita tidak tahu itu kayak agak dimaklumi gitu ya, dok. Maksudnya sampai kita mengetahuinya gitu, dok.
Nah, bagaimana kalau misalnya emang dia belum terpapar gitu, Dok? Ya, Itu kasusnya apakah sama gitu, Dok? ya, terima kasih Farhan. Jadi Allah Sama. Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan fitrah ya. Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dia terlahir di atas fitrahnya. Dia beragama Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang yuhawidanihi, yang dia menjadikan dia Yahudi, au yunasironihi, atau menjadikan dia Nasrani, ya, au yumajjisanihi, atau dia menjadikan dia Majusi. Nah, jadi anak-anak itu lahir dalam keadaan suci fitrah, dia Islam. Nah, kemudian mereka akan menjadi dewasa, ya, mereka akan berkembang dan orang tuanya itu yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki, ya. Di dalam surat Al-An'am ayat 125 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famay yuridillahu an yahdiyahu yasroh sodrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan dia untuk diberikannya petunjuk kepadanya, kepada orang tersebut, yasroh sodrahu lil Islam. Allah akan memudahkan dadanya untuk menerima agama Islam. Ya. Nah, jadi Allah akan memberikan petunjuk kepada seseorang itu. Nah, kita sangat beruntung. Kedua orang tua kita orang Islam. Ya, jadi orang tua kita mendidik kita secara agama Islam. Nah, kemudian kita sudah menerima agama Islam ini ya. Tinggal kita benar-benar nggak di dalam jantung kita meyakini, kemudian kita melakukannya dengan lisan kita, melakukannya dengan anggota badan kita, ajaran-ajaran agama Islam ini, ya. Karena banyak orang yang beragama Islam KTP-nya tetapi dia ragu-ragu dengan agamanya ini. Dengan agama Islam dia ragu-ragu. Dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dia nggak yakin ada neraka, ada surga itu nggak yakin. Padahal KTP-nya Islam. Nah itu dia ya keimanannya belum masuk ke dalam jantungnya berarti. Baru dia Muslim saja. Belum lagi mungkin dia orang yang beragama Islam itu bisa dia tercemar dengan perbuatan syirik atau musyrik yang bisa menyebabkannya dia masuk neraka. Nah, jadi kita yakin bahwa setiap orang itu Allah akan berikan petunjuk. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki itu Allah akan mudahkan untuk diberikannya petunjuk menerima agama Islam. Sekarang kan internet ada, ya. Kemudian di setiap negara sekarang ada nggak yang nggak ada petunjuk Muslimnya? Saya rasa nggak ada. Semua negara itu ada orang Islamnya. Kemudian internet banyak, ya, banyak orang yang berdakwah melalui Islam untuk mengenal agama Islam. Berbagai bahasa, bahasa India, bahasa Yunani, bahasa Cina, ya, bahasa Spanyol, ya. Jadi Allah itu akan memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Tetapi yang Allah sesatkan ya tidak bisa seorang memberikannya petunjuk walaupun paman Nabi. Dia membela Nabi ya, Abi Thalib itu membela Nabi, mengurus Nabi dari kecil dari umur 8 tahun ya sampai Nabi dewasa. Kemudian Nabi melakukan dakwah pertama kali di Mekah selama 8 tahun. Ya. Selama 10 tahun di Mekah. Nah, pamannya itu menolong Nabi, tetapi Allah tidak memberikan dia petunjuk. Walaupun petunjuk sudah ada di depan matanya. Bahkan Fir'aun, Allah mengutus 2 orang Nabi, Nabi Musa dan Nabi Harun, yang sudah memperlihatkan kepada Fir'aun itu begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi Fir'aun tidak mau beriman, karena memang Allah menghendaki dia tidak beriman. Ya, Allah memang menyesatkan dia. Nah, jadi kita jangan terlalu dipikirkan itu. Pokoknya kita pikirkan diri kita sendiri. Ya, Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah Allah berikan petunjuk dan kita jaga ya keimanan kita. Kita tambah-tambah terus keimanan kita. Kemudian kita sebarkan agama ini, kita belajar dan kita mengajarkannya. Nah, jadi kita yakin bahwasannya Allah sudah memberikan petunjuk. Bahkan Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan Allah telah mengutus kepada setiap umat itu ada seorang rasul. Ya, Allah sudah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Ani'budullaha wajtanibut taghut.
yang dia mengajak menyembah Allah saja dan menjauhi semua tauhid, menjauhi semua sesembahan selain Allah. Jadi setiap manusia ini sudah Allah berikan petunjuk. Ya, tetapi Allah memang memberikan petunjuk bagi orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan bagi orang-orang yang Allah kehendaki juga. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Ya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur dengan hidayah yang Allah berikan, ya kalian menjalankan agama ini, belajar, ya kemudian kalian selalu mempelajari agama ini, berpegang teguh dengan agama ini, la azidanakum, Allah akan menambah-nambah keimanan kalian, akan menambah rezeki kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kafir, maka sungguh siksa Allah itu sangat pedih. Jadi kalau seseorang itu sudah melihat cahaya hidayah dari Allah, dia mau mengikuti, ya dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau dia sudah melihat hidayah, tetapi dia tidak mau mengikutinya, seperti Abi Thalib, dia tidak mau mengikuti, ya berarti dia sudah mencelakakan dirinya sendiri. Seperti itu. Ya, jadi setiap orang itu sudah Allah tetapkan. Bahkan Allah sudah tahu siapa yang nanti masuk surga, siapa yang masuk neraka. Ya, dan kita diperintahkan oleh Allah, beramallah kalian. Beramallah kalian. Karena sesungguhnya setiap orang yang diciptakan itu akan dimudahkan untuk beramal sesuai dengan takdirnya. Jadi orang yang ditakdirkan Allah masuk surga, Allah mudahkan dia untuk belajar agama mudah, jantungnya, dadanya dia lapang menerima pelajaran agama, kemudian dia senang beramal dengan agama tersebut. Itu berarti Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Dan Rasulullah mengatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Rasulullah, ya, man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh jalan untuk menuntut ilmu seperti kita sekarang lagi belajar dan mengajarkan, ya, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalannya untuk masuk surga. Nah, jadi kalau kita mau belajar agama, kita senang dengan belajar agama ini, kemudian kita beramal, kemudian kita berteman dengan orang-orang yang baik, ya, kita menjauhi teman-teman yang buruk, ya, Allah akan mudahkan kita untuk menuju surga. Ya. Nah, jadi kata Imam Asy-Syafi'i, siapa yang tidak senang dengan ilmu agama, maka tidak ada kebaikan bagi dirinya. Dalam dirinya tidak ada kebaikan. Jadi orang yang tidak senang kalau orang menyampaikan agama, tidak senang dia mempelajari agamanya, ya, maka tidak ada kebaikan. Gak usah deketin orang-orang yang kayak gitu. Ya. Nah, begitu Farhan. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kita sudah diberikan Allah petunjuk, kita pegang teguh petunjuk Allah ini. Kita pelajari, ya, dan semakin kita belajar, Allah akan menambah-nambah keimanan seseorang itu. Ya, kata Imam Al-Bukhari, al-iman yazidu wal yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ayazidu bi ta'ah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari agama ini, kemudian kita beramal dengannya, ya, kita mentadabburi Al-Qur'an seperti saat ini. Allah akan menambah-nambah keimanan kita. Wa yanqusu bil ma'asi, dan iman itu akan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, seorang melakukan kemaksiatan maka imannya akan berkurang, bahkan bisa hilang. Ya, Rasulullah mengatakan badiru a'malu fitanan kaki ta'ilailil muslimi yusbihu rajulan aminan wa yumsi kafiran ayumsi aminan wa yusbihu kafiran yabi'u dinuhu bi aradit minad dunya. Kata Rasulullah, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang sangat besar seperti potongan-potongan malam yang gelap, ya. Jadi pada pagi hari seorang itu beriman dan sore harinya dia kafir, atau dia sore harinya beriman, paginya dia kafir. Dia menukar agamanya dengan sekelumit sedikit dari dunia. Nah, seperti itu. Jadi orang ini banyak terpengaruh dengan dunia. Ya, jadi dia melupakan Allah, melupakan agamanya, tidak mau mempelajari agamanya. Ya, jadi memang dunia ini hijau, manis, ya, bisa membuat orang tertipu, dan penuh dengan permainan-permainan di dunia ini yang akan memperdaya seseorang sehingga dia akan lupa dengan tujuannya adalah untuk diciptakan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia
kecuali untuk bertauhid, untuk beribadah kepada Allah saja. Begitu Farhan? Baik dokter, terima kasih banyak dok. Nah, jadi gimana Farhan ininya? Yang Farhan tangkap apa? Bagaimana dokter? Maaf. Ya, yang Farhan tangkap dari jawaban tadi apa? Pokoknya yang paling utama kita harus bersyukur gitu dok. Kalau Hmm. bahwa saya kalau kita ini terlahir dari memang lingkaran Islam gitu dok. Hmm. Kemudian juga ya dengan caranya bagaimana ya kita harus perbanyak belajar gitu. Yang kayak tadi yang udah dokter sampaikan. eh yang man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman itu dok. Man Hmm. sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Jadi Ya, dengan kita memiliki ilmu yang memang kita sudah didasari dengan basic Islam, ya insya Allah kita bisa dimudahkan jalannya menuju surga gitu dok. hmm. Dan juga ya itu sih dok. Dan tadi eh imanan ini juga tidak bisa kita bisa ngelihatnya dengan pada satu waktu gitu dok. Jadi karena keimanan itu bisa meningkat ataupun berkurang gitu dok. Jadi Ya, kita harus konsisten gitu. ya. Bagaimana dengan yang agama lain Farhan? Yang terlahir dalam agama lain? Dari jawaban tadi. Kalau untuk yang agama lain mungkin Yang terlahir, eh orang-orang yang lahir yang dari agama lain. mungkin bisa lebih dipelajari lagi dan ya kita sebagai umat Islam kita bisa kayak membantu memberikan Mendakwahkan ini ya. dok. Iya, Hmm. Jadi itu urusan Allah Farhan, ya. Kita iya dok. urusi diri kita, ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah, ya. Kita hidayah ini kita ambil, kita pegang teguh, ya. Kita tambah-tambah keimanan kita, ya. Kalau urusan orang lain itu ya Allah yang akan memberikannya petunjuk, ya. Makanya Allah memerintahkan kita untuk mendakwahkan Islam ini. Nanti dengan mendakwahkan Islam, mereka mendapatkan ilmu pengetahuan, ya, mereka akan kembali kepada agama Islam. Ya, jadi jangan terlalu dipikirkan orang lain itu gimana, kita pikirkan diri kita sendiri. Ya, Allah sudah memberikan kita petunjuk, kita ambil petunjuk itu dan kita tetap selalu menambah keimanan kita, ya, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang diselamatkan Allah dari siksa neraka, kemudian Allah masukkan kita semuanya ke dalam surga. Ya, makanya kita harus saling ingat mengingatkan di dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Ya, wal asri innal insana lafi khusr, kata Allah. Manusia itu dalam keadaan yang merugi kecuali orang-orang yang beriman, wa amalus solihat dan beramal soleh, wa tawasobil haq dan dia selalu menasehati dalam kebenaran seperti ini, kita saling menasehati, ya. Kemudian wa tawasobi sober dan kita saling menasehati dalam kesabaran agar kita tetap sabar di dalam menjalankan agama kita. Ya, karena menjalankan agama ini kata Rasulullah seperti memegang bara api. Ya, jadi memang panas, ya. Dilihat orang aneh, ya. Dilihat orang asing seperti orang asing, ya, tapi seperti itulah kata Rasulullah, badaul islamu ghoriban fasayaudu kama bada'a ghoriban fatuba lil ughroba, ya. Jadi Rasulullah mengatakan Islam itu ya waktu Rasulullah diutus datang dalam keadaan asing, di mana orang-orang jahiliyah dia tidak ada aturan, tidak ada agama, ya. Nah, Allah menurunkan Islam kepada Nabi Muhammad, asing orang melihat kok cuma menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lain-lain, sembahan-sembahan yang lain. Itu kelihatan asing, ya. Nanti fasaya uduk kama bada'a ghoriban. Pada akhir zaman ini seperti sekarang ini Islam kelihatan asing. Ya, aneh kelihatannya. Ya, fatuba lil ghuraba, kata Rasulullah, maka beruntunglah orang-orang asing itu. Ya, jadi masuk surga itu memang sedikit dibandingkan yang masuk neraka. Di antara 1.000 orang, 1 orang yang masuk surga. Ya, jadi kita harus menyingkirkan 999 orang. Kita harus menyingkirkan, ya. Jadi masuk surga itu memang sedikit orangnya, ya, dibandingkan orang-orang yang masuk neraka. Jadi kita harus berpegang teguh pada agama ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian mati kecuali kalian benar-benar dalam keadaan berserah diri kepada Allah, benar-benar menjalankan Islam
dengan sebenar-benarnya. Ya, begitu ya Farhan ya. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Ada lagi yang mau bertanya adik-adik? Izin bertanya, dokter. Ya, Nadia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Gantarialda dari Angkatan 2018, dok. Izin bertanya, dokter, tadi seperti yang sudah dokter sebutkan, bahwa semua yang kita percayai dan kita ikuti itu harus berdasarkan dalil, dok. Ya. Kemudian, bagaimana dokter hukumnya jika seseorang membaca dan mempercayai seperti zodiak atau ramalan seperti itu, dok? Terima kasih sebelumnya, dok. Ya. Yang zodiak itu syirik. Ya, itu mempersekutukan Allah. Karena tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Tidak boleh kita ini mendatangi dukun, ya, bertanya dengan dukun itu nggak boleh, itu syirik. Ya, karena yang mengetahui hal yang gaib, ya, kapan hujan turun, ya, kemudian besok mau terjadi apa, di mana kita mati, apakah kita bahagia, apakah kita sengsara, itu Allah saja yang mengetahui, karena itu hal gaib. Ya, jadi itu adalah sifatnya Allah, mengetahui hal gaib. Nah, orang yang mempercayai selain Allah, ada yang mengetahui hal gaib seperti dukun, ya, peramal, ya, maka dia telah mempersekutukan Allah, syirik di dalam asma wa sifat. Ya, kita ulang lagi sedikit, pernah dulu disampaikan bahwa syirik itu, ya, itu ada syirik dalam hal uluhiyah, yaitu seseorang dia berkeyakinan yang pertama rububiyah dulu. Syirik dalam hal rububiyah, yaitu dia mempersekutukan Allah dalam hal rububiyah, yaitu dalam hal Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, yang memberi rezeki, ya, yang mengatur kehidupan, yang menghidupkan dan mematikan. Nah, itu hanya Allah yang bisa. Nah, kalau ada orang yang dia berkeyakinan seperti itu, ada yang bisa selain Allah melakukan hal tersebut, maka dia telah syirik dalam hal rububiyah. Contohnya Fir'aun, ya, dia syirik dalam hal rububiyah karena dia mengaku Tuhan, ya, padahal dia manusia. Nah, itu dia syirik dalam hal rububiyah. Nah, kemudian yang kedua, syirik dalam hal uluhiyah, yaitu dia memalingkan ibadah yang ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah, dia memalingkan ibadah kepada selain daripada Allah. Ya, misalkan menyembelih, berdoa, ya, berharap, kemudian bersumpah selain kepada Allah. Kemudian itu ada hal semua ibadah, cinta, takut, ya, ketergantungan. Nah, kalau seseorang mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah, maka dia telah syirik dalam hal uluhiyah. Karena cinta itu salah satu bentuk ibadah. Nggak boleh. Kita mencintai sesuatu melebihi dari cinta kita kepada Allah, itu harus seperti itu. Jadi kita harus mencintai Allah saja. Dan kemudian kita mencintai Rasulnya, itu kita lebih mencintai dari semua apapun. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini di dalam asma wa sifat, syirik yang dilakukan orang di dalam asma wa sifat, yaitu ada orang yang beranggapan bahwa ada selain Allah yang mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang hanya khusus untuk Allah. Seperti mengetahui hal yang gaib, ya itu kan hanya Allah yang bisa mengetahui itu, yang mengetahui hal yang gaib. Nah, tetapi ada orang yang berkeyakinan dukun itu bisa, ya, atau dia bisa sendiri, ya, termasuk ilmu sihir. Nah, ini termasuk dia syirik di dalam syirik asma wa sifat. Nah, jadi nggak boleh, ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ata arrofan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal minhu sholatan arba'ina lailah. Barang siapa yang datang kepada peramal dan dia bertanya tentang sesuatu, ya, termasuk dia membaca ramalan bintang, ya, seperti itu, lam tuqbal minhu sholatan arba'ina lailah. Tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Ya, itu dosa yang sangat besar. Jadi kita harus benar-benar meyakini hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib. Maka kita benar-benar bertawakal kepada Allah. Ya, kita berusaha, ya, seperti kita mau ujian. Kita bertawakal kepada Allah, kita belajar. Ya, kita belajar sekuat tenaga kita, belajar, kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah, ya Allah luluskanlah, ya Allah, ya, hanya Allah yang bisa mempermudah, hanya Allah yang bisa meluluskan. Nah, tapi kita harus belajar karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha. Ya, jadi tawakal itu harus berusaha. Nabi Muhammad saja berperang, yakin Nabi itu pasti akan ditolong Allah, tetapi Nabi masih pakai baju besi 2 lapis malah. Ya. Nah, kemudian Nabi kalau dia ini, ya, menambatkan kuda, dia diikat kudanya, tidak dibiarkan begitu saja.
Nah, jadi kita harus bertawakal hanya kepada Allah. Kita dalam hal-hal ini, semua hal kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha. Ya, Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka berusaha untuk mengubah nasibnya mereka sendiri. Jadi kalau kita tidak punya pekerjaan, harus bekerja. Nah, nanti dengan pekerjaan tersebut Allah akan berikan kita rezeki seperti burung yang pagi hari dia perutnya kosong, kemudian dia terbang mencari rezeki Allah ke laut, ke kebun, ke hutan. Dia pulang sore hari ke sarangnya dalam perut kenyang. Ya, bisa dia memberi makan anak-anaknya. Ya, bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusan kita kepada Allah, dan kita wajib berusaha. Ya, begitu Nadia. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Ya, jadi jangan ini ya, harus dihindari. Jadi tidak boleh kita ya membaca itu nggak boleh. Itu syirik, bisa batal. Nah, syirik itu seperti itu, syirik besar, itu bisa membatalkan seseorang dari agama Islam, ya. Kemudian membatalkan semua amalan, reset ulang amalannya. Ya. Jadi kita harus benar memahami, mengenali agar kita tidak terjatuh dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita harus kenali. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Oke, mungkin cukup dulu pelajaran kita pada saat ini. Ya, insya Allah kita akan bahas lagi di pekan depan. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Allah memberikan kepada kita kemudahan, alhamdulillah. Ya, Allah memberikan kepada kita petunjuk. Hendaknya kita mengambil petunjuk ini dengan kuat. Ya, kita benar-benar berusaha untuk belajar agama ini. Ya, karena Allah menginginkan kepada kita kebaikan. Dengan kita paham agama, kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Ya muqallibal qulub, tabit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sharif qulubana ala taatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.